Ingat Mas ya, program kita di Tali Kutang ya. Mungkin dapat apalah, dapat jodoh lah itu. Enggak sih maksudnya. Podcast Potret Kisah bersama Kota Konco Buta. Dengan dibawakan oleh host kita, Erik Febrianto. Bersama narasumber kita, Ariski Perdana Kusuma. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Koas dan Kota Pertuni Probolinggo Raya di part kedua atau sesi yang kedua dalam Pukis Kota bersama Mas Ariski Perdana Kusuma. Hai, apa kabar Mas Rizky? Halo Bang, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat ya? Baik. Alhamdulillah, Oke. alhamdulillah sehat. Ketemu lagi nih di sesi kedua ya. Ketemu lagi. Karena masih banyak Mas sebetulnya Mas. Seperti yang aku bilang pada waktu kemarin itu, karena banyak banget ya. Kemarin sampai apa? Masih riak-riak kecil lah mengenai Iya. mengenai apa sih Pertuni itu kemarin sudah dijelaskan sedikit. Tapi ini kayaknya ada yang berbeda ya, suasananya ya. Oh iya, astagfirullah. Sorry Mas, mau saya beritahu dulu sebelum itu ya. Jadi lagi-lagi Mas Rizky, Iya. di kanan, sorry. Di angka 2, angka jarum jam 2 Iya. itu ada gelas Mas Rizky, dan di Saya apa dulu ya? Oke. Oke, ada gelas. Gelas kosong ya Mas Rizky? Nanti langsung di Siap. Ya, itu ada gelas kosong, kemudian di angka 3, jarum jam 3 itu ada botol Mas Rizky. Oke, ini. Kita dingin sekarang nih. dingin Wah, ya. segar. Kita sehat-sehat Mas, minum air putih ya. Kemarin kan sudah kopi tuh. Oke. Yang waktu kemarin. Ini air putih cap Pertuni juga. Oh iya. Oke, kemudian lanjut Mas, di jam 12 itu ada gorengan lagi Mas. Kita cuman bisa menyediakan gorengan, masih Nice. Ini- belum masuk soalnya. Keresalan nih gue. Sudah diraba? Oh iya, sudah. Yang sudah. penting kita nggak digoreng aja. Oh, siap. Jadi isi yang panas nanti. Siap. Oke. Terus yang terakhir ada tisu Mas, takut Mas Tisu. Rizky nanti Oke, di ini angka ya. 11 ya. Angka 11. Oke, sudah ketemu semua Mas ya? Kalau Mas Adik ada minumnya? Oh, sudah. Aman ya? Mas. Kalau Aman saya ya? Mas sudah. Khusus saya kopi. Kalau nggak ada kita join aja. Oh, enggak, aman. Oh iya, tapi Mas Rizky ngomong sebelum itu, gelas ini kan kosong. Nanti kira-kira bisa ya menuang sendiri Mas ya? Bisa. Oh bisa ya, aman ya? Nggak perlu bantuan saya kan? Aman. Oke, baik. 86. Saya takut Mas gitu. Iya, Oh santai. kok sing dulu, kok tego nggak disuntik loh Mas? Iya. Aman kan Mas ya? Aman. Ya? Oke. Biasanya untuk dewe ya. Oh siap. Minta apa ya Mas? Ya lanjut yuk. Pertuni yuk Mas. Siap. Pertuni kemarin Mas Rizky sempet bilang juga bahwa Pertuni Probolinggo. Nah, kemarin kan masih nyampe Pertuni Probolinggo itu Oh Mas. iya. Masa Mas Rizky tahun 2012 ya, Iya. dimulai. Itu masih satu administrasi atas nama Pertuni Kabupaten. Iya. Nah, sedangkan saat ini Mas, ini kan sudah Pertuni ada 2 ya secara administrasi ya. Ada Pertuni Kota Probolinggo dan ada Pertuni Kabupaten Probolinggo. Nah, sedangkan yang kita dengar Mas, ini namanya Pertuni Probolinggo Raya. Nah, itu bagaimana sih Mas ceritanya? Ini Iya. dimulai dari zaman Mas Rizky menjadi ketua atau seperti apa gitu loh? Prosesnya itu bagaimana? Kita perlu tahu di situ. Khususnya teman-teman Koas Probolinggo ya. Oke. Seperti itu Mas. Jadi ketika 2012 bulan Juli ya itu Iya. ada muscap ketiga dan alhamdulillah alhamdulillah dan astagfirullah sebetulnya ya, karena ada amanah yang pikul yang harus saya pikul untuk menjalankan kepengurusan di 2012. Sebetulnya saat waktu itu saya memang mendesak kepada ketua yang lama yang kurang lebih 15 tahun menjabat sebagai ketua DPC, almarhum Pak Hartono waktu itu, untuk segera adanya regenerasi ya. Oke. Restruktur organisasi, karena sudah waktunya itu kepengurusan ini
berganti. Tapi waktu itu saya tidak berambisi untuk menjadi ketua. Tapi ternyata teman-teman baru waktu itu yang baru kenal dengan saya memberikan amanah itu pada saya, sehingga 2012 hingga 2017 ganti ketua. Wah, ada hashtag gitu nggak dulu teman-teman Probolinggo itu, Mas? Belum ada zamannya ya. belum terkenal zamannya hashtag ganti ketua. Tagar. Oke. Ya, di situ saya baru sadar kan kalau posisi domisili rumah saya kan di kota. Iya, kota. Oke. Yang datang itu tidak hanya orang-orang kota, orang kabupaten juga. Nah, ketika saya cek setelah saya terpilih menjadi ketua DPC, kemudian Depercapnya, Dewan Pertimbangan Cabang waktu itu ya, sebelum Dewan Pengawas itu Pak Samsul almarhum, itu ternyata Pertuni Probolinggo ini tercatat sebagai Pertuni Kabupaten di Pertuni Pusat itu, dan tidak ada Pertuni kotanya. Nah, ya sudahlah, kita jalani aja kan untuk kepengurusan itu. Akhirnya saya untuk menghilangkan batas antara teman-teman yang domisili di kota dan di kabupaten, saya menyebutnya Pertuni Raya, Probolinggo Raya gitu. Oke. Nah, kemudian dalam perjalanannya ketika kami coba untuk berkoordinasi dengan pemerintah, nah ini muncul masalah baru, Mas. Jadi ya sesuai dengan tanggung jawab pemerintah ya, mensejahterakan masyarakatnya, terutama dengan domisili yang sesuai dengan KTP-nya. Administrasi kependudukannya. Iya. Oke. Jadi pemerintah hanya mau mensejahterakan atau mendukung atau memfasilitasi melayani warganya gitu kan. Ya, walaupun memang itu menjadi warga Indonesia juga, tapi masing-masing kan punya tata pemerintah, otonomi sendiri. Nah, di sini mulai muncul dan saya coba untuk menyampaikan kepada teman-teman pengurus waktu itu untuk adanya Pertuni wacana ya waktu ya, sekitar periode pertama sekitar 2016-2017 saya coba untuk menunjukkan wacana ini. Tetapi teman-teman waktu itu belum siap karena khawatir adanya perpecahan secara keanggotaan, persaudaraan. Siap. Khawatir karena kita sudah ini kita sudah satu, sudah utuh keluarga Probolinggo Raya. Oke. Akhirnya perlahan teman-teman mulai menyadari dan memahami kebutuhan administrasi itu, dan 2019 di periode saya kedua 2017-2022 itu akhirnya teman-teman sepakat untuk membentuk Pertuni Kota. Nah disinilah mulai terbagi, bukan terpecah ya. Pecah kita tetap satu, Mas. Jadi Probolinggo Raya ini persaudaraannya tetap satu. Ya, kota kabupaten tetap satu. Siji wani gitu ya. Wah, siap ngeri. Ya, gitu ya. Jadi dari sini kami tetap menjalankan pertemuan rutin 2 bulan sekali itu tetap jadi satu. Ya, karena kami antara kota kabupaten. Jadi kita saling silaturahmi gantian. Pertemuan pertama di kota, teman-teman yang rumahnya di kota, nanti pertemuan selanjutnya pertemuan di rumah kabupaten, yang anggota yang ada di kabupaten. Jadi kita coba untuk menata agar kerukunan keguyubannya itu tetap terjaga gitu, Mas. Nah, hanya untuk kebutuhan administrasi ketika kami berkoordinasi dengan pemerintah ya masing-masing. Gitu. Nah, di situ baru Mas Sigit terpilih menjadi ketua kota yang sebelumnya menjadi Dewan Pengawas Kota kabupaten ya. Kemudian karena ada kebutuhan itu Mas Sigit mengundurkan diri dari Dewan Legislatif, kemudian diberikan amanah menjadi ketua DPC Kota. Oke. Jadi mulai terbagi secara administrasi sejak tahun 2019, Mas ya. Betul, dari situ sampai sekarang. Nah, ini Mas. Dan saya sudah berakhir, Mas, kepengurusan saya sudah? Iya, sekarang sudah ini apa namanya? X Ex Bupati. Oke, siap. Sudah tidak menjabat menjadi ketua DPC lagi. Berarti tadi untuk periode kepemimpinan, Mas, dalam organisasi Pertuni ini diatur selama berapa tahun sih, Mas? Ya, sesuai dengan ADART yang dipunyai oleh Pertuni, Mas. Jadi Pertuni ini memang organisasi massa struktural yang punya kelengkapan administrasi yang
tertata, Mas. Oke. Jadi ada ART, ada struktur Anggaran rumah tangga pengurusan, gitu ya anggaran dasar, anggaran rumah tangga, ada struktur pengurusan, kemudian oke, ada program garis-garis besar, ada visi dan misi. Nah, di dalam ADART ini periode kepemimpinan dari organisasi Pertuni, baik itu eksekutif maupun legislatif itu berjalan satu periodenya 5 tahun. 5 tahun saja. Ya, dan maksimal ketua menjabat berturut-turut sebanyak 2 kali. 2 kali. Oh, 2 periode sama Ya. presiden, Mas ya? Ya, kurang lebih begitu. Siap. Asalkan tidak ada periode ketiga ya. Kok agak gimana gitu, Mas? Iya. Enggak. Tapi karena pinggir curang. tapi enggak ketiga sudah ada calon loh, Mas. Oke. Dari Pertuni kan ya? Kok nandi wedi. Iya, santai-santai. Terus ini Mas, tadi Mas Rizky juga menyampaikan bahwa Pertuni itu ada program kerja lah, kemudian visi misi, struktur kepengurusan dan lain sebagainya. Mungkin bisa disampaikan Mas, tujuan terbentuknya Pertuni ini bagaimana sih Mas awalnya itu? Khususnya Probolinggo ya. Iya. Itu gimana sih Mas? Tujuan itu tetap mengambil dari muara dalam artian dari pusat itu dari ADART atau dari setiap cabang ini boleh mengembangkan tujuan sesuai dengan karakteristik daerahnya sendiri gitu Mas? Iya. Atau seperti apa? Jadi kalau tujuan besarnya atau visi dari Pertuni ini sama Mas, mulai dari pusat, daerah, cabang sama. Kemudian misi juga sama. Yang berbeda adalah ketika menyusun program gitu. Garis besar program. Kemudian itu selama 5 tahun ya, yang dibuat selama 5 tahun sebelum muscap, diusulkan pada saat musyawarah cabang tersebut. Kemudian dari situ baru dijelaskan terkait dengan program kerja tahunan. Namanya program kerja. Okay. Nah, kalau tujuan umumnya atau visi dari Pertuni sendiri memang yaitu bersama masyarakat mewujudkan masyarakat yang inklusif, baik itu sebagai sasaran maupun pelaku. Jadi sasaran inklusi maupun pelaku inklusi. Jadi kita tidak hanya menjadi objek inklusi saja, tetapi juga sebagai subjek inklusinya untuk membangun masyarakat inklusi ini yang bermartabat, berdaya, adil dan sejahtera. Secara umum begitu. Jadi masyarakat tunanetra atau disabilitas netra ini turut mewujudkan masyarakat yang inklusif bersama pemerintah dan masyarakat yang lain untuk bersama-sama itu tadi mewujudkan masyarakat inklusi ya. Itu tujuan utama atau dari wadah inklusi ini secara bermartabat yang sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang disabilitas. Undang-Undang disabilitas. Iya, tentang itu. Oke, siap. Gini Mas, kan sudah ada Pertuni Kota dan Kabupaten ya di Probolinggo. Peran dari pemerintah Probolinggo sendiri bagaimana sih Mas terhadap Pertuni? Maksudnya dilibatkankah Pertuni dalam saya minum Mas. Monggo Mas. Makanannya juga Mas. Dengan keberadaan Pertuni ini sendiri, bagaimana sih peran pemerintah di kota dan Kabupaten Probolinggo sendiri ini Mas terhadap teman-teman netra ya khususnya Mas? Mungkin Pertuni tadi kan sudah Mas Rizky sampaikan juga mengenai peran dari Pertuni ini gitu loh, mewujudkan masyarakat yang inklusif. Tentunya kan sudah juga Mas ke pemerintah daerah kan, nah terus ada nggak Mas impact-nya gitu kepada teman-teman netra dan disabilitas yang lainnya tentunya ya gitu. Sebetulnya kan instruksi untuk mewujudkan masyarakat inklusi ini sudah instruksi dari Presiden ya, sesuai dengan SDGs ya. Instruksi yang disepakati secara internasional untuk mewujudkan masyarakat yang inklusi, dan ini sudah disepakati dan di approve oleh pemerintah Indonesia, kemudian diterapkan dalam
masyarakat pemerintah di tingkat provinsi dan kota kabupaten. Okay. Bahkan kan kita sudah punya tadi regulasi Undang-Undang nomor 8 betul nomor 8 tahun 2016. Nah, sebetulnya pemerintah sudah mulai ada sosialisasi mulai dari cuman memang di awal ketika mendengar kata inklusi dan peran disabilitas memang ada pemerintah yang belum mengetahui kelompok-kelompok disabilitas ini. Nah, disinilah sebetulnya peran Pertuni untuk hadir bersama organisasi disabilitas yang lain, memperkenalkan diri, kemudian membangun komunikasi, membangun koordinasi dan kerjasama untuk mewujudkan itu tadi. Jadi sebetulnya pemerintah sudah mulai aware ya terhadap keberadaan teman-teman ini. Iya, pemenuhan, penghormatan dan pelindungan hak disabilitas. Nah, tentunya kan kalau pemerintah ini membuat kebijakan kan tidak bisa sendiri tuh Mas Erik, kan perlu ada usulan kan ya. Usulan juga, oke. Tentunya ketika kita diajak ngobrol, diajak ngomong ya, diajak diskusi harus mau dong, karena pemerintah kan butuh masukan. Butuh masukan dari teman-teman sendiri ya. Nah betul. Jadi ketika pemerintah sudah memberikan ruang, ya kita harus manfaatkan sebaik-baiknya. Artinya kan pemerintah sudah orientasinya sudah mulai terbuka, tidak hanya pada objek pembangunan, tapi menjadi subjek pembangunan. Bisa diceritakan juga Mas peran Pertuni yang sudah dilakukan gitu Mas kepada pemerintah untuk mengadvokasi pemerintah mungkin ya terhadap pemenuhan hak, perlindungan, kemudian apa tadi yang kata Mas Rizky? Perlindungan, penghormatan kepada teman-teman ini. Bentuknya seperti apa gitu Mas? Iya, jadi di beberapa waktu atau ketika saya masih menjadi ketua DPC kabupaten di periode kedua, sebetulnya di periode pertama sudah memberikan akses sih. Kita kan udah mengajukan dana hibah. Pernah ke pemerintah kabupaten ya, ke bupati. Nah, kita diberikan dukungan waktu itu untuk mengadakan pelatihan. Salah satunya adalah pelatihan massage untuk pijat itu. Kemudian kami juga mengadakan pelatihan baca tulis Al-Quran Braille. Kemudian di 2000 di periode saya kedua kita coba terlibat di Musrenbang, musyawarah rencana pembangunan kabupaten. Betul. Nah, kemudian di 2018 kita juga terlibat dalam forum lalu lintas angkutan dan jalan raya. Kemudian juga kita dilibatkan oleh Yayasan Paramitra untuk bersama-sama mewujudkan layanan kesehatan mata yang inklusif. Ini kan kita membentuk Vaskes ya, seperti rumah sakit puskesmas yang layanannya itu aksesibel, ramah untuk siapapun. Untuk siapapun termasuk di dalamnya disabilitas. Betul. Nah, terus dan di akhir periode saya kemarin kita terlibat pilot project Mas untuk infrastruktur. Iya. Nah, itu kan ya. Jadi gimana bayangannya orang awam mendengar disabilitas dengan infrastruktur? Apa kira-kira disuruh bangun jalan gitu ya? Gini Mas, ditahan dulu. Saya tawarkan lagi deh kepada Mas Rizky. Masih mau kan saya kok saya penasaran dulu Mas? Kayaknya panjang ya ceritanya. Panjang sekali. Perlu ada season khusus ya? Sepertinya iya Mas. Iya. Sabar dulu, ditahan dulu Mas. Kita ngobrol kalau Pertuni dulu Mas. Oke. Kok panjang ya? Iya banyak Mas. Banyak ya? Iya, kegiatan kita sudah mulai berkolaborasi nih dengan pemerintah gitu dengan masyarakat juga. Wah, menarik sekali ya. Oke. Mungkin saya perlu sediakan waktu khusus lagi Mas untuk membahas itu ya. Siap. Ya, pokok cocok aja. Oke. Menunya. Siap. Wah, gitu ya. Bosen nggak kira-kira kalau tempe terus itu Mas? Ada tambah tahu lah. Siap. Nanti saya akan cari sponsor Pak Mas ya. Mungkin bisa sampaikan kepada tim kreatifnya. Oh, siap. Agar lebih kreatif lagi. Oke. Wah, jadi itu sudah progres ya dari teman-teman tunanetra, disabilitas netra yang ada di Probolinggo. Jadi Kowas dan kota. Jadinya bentuk kegiatan teman-teman ini ada loh sebetulnya gitu loh. Betul. Memang kurang ke expose kayaknya Mas ya. Kok
Ya bisa, masih bisa belum dibilang ini seperti sih itu gitu sih. loh. Gitu mungkin nanti kita bisa lah mungkin memperbanyak lagi lebih masif lagi ya mengenai update kegiatan-kegiatan gitu Mas Rizky ya. Jadi warga yang ada di Probolinggo ini, Koas dan kota ini mengetahui bentuk gerakan advokasi Mas Rizky ya, advokasi dari teman-teman Pertuni ini ataupun dari teman-teman disabilitas yang ada di kota dan Kabupaten Probolinggo. Dan advokasi kita itu juga didukung oleh Koas loh Mas. Koas gimana Mas? Ya kalau ini mungkin yang sebagian teman-teman belum paham ya. Jadi kalau di dalam struktur Pertuni itu ada beberapa keanggotaan, jenis keanggotaan. Oh keanggotaan, oke. Ya jadi, itu Mas, ya bisa diceritakan Mas. Keanggotaan Pertuni, nah itu belum saya singgung Mas. Oke. Ya, Gimana? jadi Mas? Kalau di keanggotaan Pertuni ini kan ada anggota pemula sesuai dengan ADRT ya, anggota biasa, kemudian ada anggota mitra bakti dan anggota mitra kehormatan. Nah, yang tadi yang saya sebut Koas ini, konco awas ini, Koas ini adalah masuk dalam mitra bakti, anggota mitra bakti. Jadi orang yang melihat atau orang awas yang mempunyai pengabdian terhadap organisasi menjadi bagian organisasi Pertuni, anggota ya, melekat sebagai anggota ya. Cuman memang untuk dalam pemilihan ketua atau kepengurusan ini biasanya hanya berhak memilih tapi tidak berhak dipilih. Jadi perannya seperti itu. Berarti teman-teman Koas ya, atau Koas, mitra bakti tadi itu ya, juga memiliki hak pemilih Mas Rizky ya, diberikan hak juga memilih ya. Tetapi tidak untuk dipilih. Tidak untuk dipilih. Kenapa Mas? Kira-kira Mas? Ya karena ini sesuai dengan marwahnya Pertuni sendiri, namanya Persatuan Tunanetra. Jadi memang lebih mendorong tunanetra untuk lebih aktif sebetulnya. Jadi mitra bakti ini bukan menjadi hal yang dominan, tetapi menjadi pendamping, menjadi konco yang seiring gitu, makanya disebut konco ya, atau teman atau mitra. Jadi yang seiring di sampingnya untuk mendampingi teman-teman netra dalam berorganisasi. Dan di sini mereka tidak hanya kasarannya kayak volunteer sukarelawan begitu aja Mas, tapi diberikan hak untuk turut membangun Pertuni, memberikan usulan yang membangun, kemudian memberikan karyanya gitu. Jadi diberikan kesempatannya sama, hanya perbedaannya satu aja itu ketika musab itu aja sih perbedaannya hanya di situ, selisihnya tipis. Terus untuk ini Mas, teman-teman mitra bakti, kita nyebutnya apa sih? Mitra bakti apa Koas? Sama saja ya? Sama ya. Untuk podcast ini mungkin Koas kayaknya ya. Koas ya, oke, siap. Untuk Koas nih Mas, kriteria misal teman-teman di luar yang nonton video ini ya, ada yang minat gitu Mas, berminat ingin gabung dengan Pertuni, kira-kira kriterianya seperti apa dan job desk-nya itu bagaimana sih Mas? Tadi kan Mas Rizky nyampaikan ini mendampingi teman-teman dan juga bisa membangun Pertuni bersama-sama teman-teman kota, konco buta gitu. Nah, mungkin bisa disampaikan Mas gitu loh. Jadi koas-koas yang ada di luar ini sementara ini bisa memahami gitu loh. Oh, job desk kayak gini gitu loh. Kita membangun Pertuni seperti ini kan. Siapa tahu kan ada yang tertarik gitu loh. Nah, tapi sebelum itu Mas, koas yang dimiliki Pertuni saat ini dari unsur apa aja juga Mas ya gitu. Ada kriteria ya, termasuk kriteria itu tadi sih Mas. Mungkin bisa disampaikan juga gitu, Mas. Jadi begini Mas Erik, kalau Koas ini mungkin siapapun ya yang berteman atau berjejaring dengan kita, entah itu dari teman sekolah, tetangga, atau teman kecil, atau mungkin teman klub, atau baru ketemu di jalan terus kita koncoan, itu kita sebutnya Koas. Tetapi akan menjadi mitra bakti ketika secara berkelanjutan, kemudian secara legalitas, artinya diberikan SK oleh organisasi sebagai pendamping. Nah, ini baru disebutnya mitra bakti. Kayak gini bukan Mas? Misal secara legalitas ini kriteria penilaian Koas ini berhak menjadi mitra bakti atau hanya Koas itu yang menilai berarti dari ketua atau dari
dari siapa Mas? Gitu? Ya, sebetulnya di Atau dari kesepakatan ya. Jadi pertama mungkin dari pengurus ini menilai oh ini ada si A misalnya ya, ada namanya si A, dia sering berinteraksi dengan pertuni, dengan teman-teman pertuni, dengan konco-konco pertuni, terus sering ngewangi gitu ya, bantu entah itu kegiatan atau dalam bermobilitas misalnya. Nah kemudian kita tawarkan, yang bersangkutan mau, kemudian kita nilai punya kredibilitas, loyalitas, kemudian punya sisi sosial yang tinggi juga. Kinerja juga masuk di situ Mas? Iya, bisa, mungkin dia punya keterampilan apa begitu, dan yang penting dia sepakat sama-sama mau. Kemudian kita baru berikan SK. Nah tapi kalau misalnya enggak wes, aku enggak pengen menjadi hal yang terikat, enggak apa-apa, aku jadi kowas aja, enggak mitra bakti, boleh. Boleh. Artinya ini memang mungkin lebih kepada mitra bakti nantinya, karena ini kesesuaiannya pada kaitan dengan legalitasnya dia. Karena dia punya pengakuan secara resmi di dalam organisasi dan diberikan tanda pengenal atau tanda anggota, ya itu mungkin naiknya kepada SK itu tadi. Kalau hanya berteman, ketemu di jalan, teman ngopi, ya kowas mungkin. Nah, termasuk yang memiliki hak tadi yang mitra bakti Mas ya, bukan yang kowas berarti? Iya. Kalau untuk yang pada musyab itu mitra bakti. Nah ini banyak dari teman-teman kami yang mahasiswa. Mahasiswa Mas? Iya, mahasiswa-mahasiswi dari kampus-kampus sekitar ini. Wah, itu mereka punya luar biasa. Ya, punya sisi sosial yang tinggi. Terus ketemu kami, ngobrol, cocok, ya kita ajak aja untuk terlibat di kegiatan kita. Kowas dari Pertuni Probolinggo dari kaula muda juga Mas ya? Banyak kaula mudanya. Kowas mitra bakti itu banyak dari teman-teman saudara. Bahkan kita ketemu di jalan terus ngopi, cocok, sering ikutan. Wah, itu ada. Ada Mas ya? Ada. Luar biasa. Yuk, teman-teman lah. Siapa tahu nih berminat ya kan? Ya, bisa menghubungi kontak personnya. Ya, bisa di kolom komentar gitu mungkin, atau di IG Pertuni ya. Kan gitu Mas Ridi ya? Siap. Nanti bisa menghubungi sekretarisnya. Siap sekretaris. Atau humasnya. Ini juga Mas, mengenai keanggotaan, masih dalam keanggotaan Mas ya. Coba kita bergeser sedikit. Tadi menyinggung anggota pemula dan anggota biasa. Serta apa tadi yang terakhir? Mitra kehormatan. Nah, itu yang seperti apa sih Mas itu? Sedangkan mitra kehormatan sendiri ini sebetulnya mitra atau pendamping atau tokoh yang kita anggap punya pengaruh, punya peran terhadap organisasi ini. Mas, sorry Mas, dimakan Mas. Mas. Wah, iya. Sudah nyantai Mas. Kayak minggu lalu loh Mas. Kok agak tegang? Saya lupa. Coba saya TV dulu. Oke, monggo. Iya. Tempenya mendoan. Masih hangat toh Mas? Saya enak toh? Enak banget. Monggo, dinikmati dulu. Rasanya nggak jauh beda sama yang kemarin ya? Oh iya, tempat yang sama soalnya Mas. Tapi nggak tahu ini, mendingan nggak masuk ya? Iya, harusnya sudah mendingan sudah endorse harusnya ya, sponsori begitu ya. Masuk lah. Minimal setiap podcast kita nggak beli. Enggak. Kita sempat terus aja. Sebenarnya sudah ada yang nyiapin gitu ya. Jadi ownernya ya. Yuk Mas Ilmi, yuk. Masuk yuk. Oke. Gimana Mas? Nah, ini cocok nih tempenya. Enak Mas. Ya. Saya bumbunya tadi lupa Mas kan. Kan biasanya mendoannya ada bumbunya ya? Iya, ada kecapnya gitu loh. Tempe mendoan kan paling cocok. Dan juga yang nggak ada. Curry paling. Yang nggak ada juga lontongnya. Kalau di Jogja Solo kan mendingan. Mendoan kan ada lontong dan oncom ya. Lengkap gitu. Boleh lah nanti. Arem-aremnya. Arem-arem oke. Oke, jadi mitra kehormatan itu lebih pada tokoh masyarakat yang punya pengaruh, punya peran, punya power gitu ya. Yang kami nilai secara pribadi maupun
di masyarakat itu punya impact terhadap organisasi. Jadi kita tawari, kita minta kesediaan beliaunya menjadi mitra kehormatan. Tujuannya untuk memberikan nasihat, memberikan bimbingan gitu, betul kepada kami ketika kami membutuhkan nasihat atau panduan ataupun bimbingan terkait organisasi ini. Biasanya kami melibatkan tokoh masyarakat atau tokoh agama yang berarti orang yang memiliki pengaruh gitu Mas ya di masyarakat ya. Ya, bisa Oke. bisa kalau bisa sih jangan tokoh politik ya, karena gitu. dikhawatirkan akan berpengaruh kepada pertuninya, biar pertuni ini netral ya, tidak berpihak kepada salah satu politik lah ya. Itulah. Kalau mau membantu kami ya kami bantu, kami menerima, tapi kalau diminta akhirnya ada imbal balik untuk mendukung, ya mohon maaf, kami memang sebagai kelompok masyarakat ya sama seperti masyarakat pada umumnya gitu, tidak berpihak pada siapapun. Tapi kalau kepada pemerintah yang menjalankan ya kami pasti akan mendukung. Oke. Nah, ini Mas, sekarang soal legalitas nih untuk mitra kehormatan, apakah sama seperti Koas dan mitra bakti tadi atau bagaimana Mas gitu? Sama ya? Iya, adanya SK nanti yang diberikan kepada beliau untuk memberikan, dan ini kan tercatat juga dalam arsipnya organisasi kalau yang bersangkutan memang bersedia dan tercatat sebagai mitra kehormatan. Iya. Jadi tetap Pertuni ada unsur kesepakatannya juga, nggak asal tunjuk gitu Mas ya? Iya. Aku ya Mas, siapa yang memiliki pengaruh, misal Pak Bupati atau siapa, tunjuk itu asal tunjuk gitu enggak ya? Tidak. Oke. Ada pertimbangan yang pertimbangan dan prosedur yang diberikan oleh Pertuni sendiri dan Mas ya? Mitra kehormatan ini tidak dominan loh Mas, jadi tidak sampai menyetir begitu. Oh gitu. Kita memang meminta arahan, petunjuk atau bimbingan dari mitra kehormatan, tetapi tidak sampai nyetir atau mendominasi begitu ya, sehingga pengurus Pertuni sendiri itu lemah. Tidak. Jadi memang ini memberikan nasihat, memberikan masukan, memberikan bimbingan, tetapi tidak sampai mempengaruhi dominan dan sampai nyetir begitu ya. Jadi memang perannya ya mitra, namanya mitra kan pendamping. Oke, siap. Kalau untuk ini Mas tadi tuh keanggotaan pemula dan ini keanggotaan biasa ya. Itu dari unsur apa lagi Mas kalau itu Mas? Yang mana? Anggota pemula dan biasa itu Mas. Kalau anggota pemula ini kan memang anggota yang baru bergabung dengan Pertuni dengan usia di bawah 17 tahun. Artinya yang belum punya kartu identitas ya, KTP, mungkin masih bersekolah, mungkin tidak bersekolah ya, baru bergabung dengan Pertuni, ini kita akan masukkan anggota pemula. Atau mungkin yang baru banget kenal Pertuni kita masukkan pemula dulu, baru nanti kalau sudah aktif, punya loyalitas, aktif dalam kegiatan pertemuan, kemudian ikut membangun juga, baru kita masukkan anggota biasa. Oh gitu, itu anggota pemula. Sedangkan anggota biasa Mas? Anggota biasa ya tentunya secara ADRT ya masuk dalam usia setelah 18 tahun ya, punya identitas. Oke. Dan memiliki loyalitas itu tadi Mas ya. Punya loyalitas. Ya, ada aspek-aspek tertentu juga untuk dan ini tidak memaksa loh Mas Pertuni ini. Jadi memang kita kalau mau bergabung ya silahkan. Seandainya pun tidak merasa nyaman ya nggak apa-apa, mungkin mengundurkan diri dari keanggotaan boleh. Dan kalau kami kan nyebutnya anggota Pertuni cabang. Jadi seluruh anggota ini pemula, biasa, mitra bakti dan mitra kehormatan ini adalah anggota cabang Pertuni cabang. Ya, sedangkan yang terpilih atau mempunyai atau mengemban amanah sebagai pengurus nyebutnya anggota DPC. Iya. Anggota Dewan Pengurus cabang. Oke. Nah, tadi sudah dari mitra bakti nih. Sekarang saya penasaran sama keanggotaan biasa tadi itu Mas. Apakah setiap tunanetra Mas ya yang ada di daerah gitu sudah termasuk dari anggota Pertuni Mas? Kayak gitu atau perlu kriteria khusus juga gitu Mas?
atau seperti apa gitu loh? Kalau Anggota menjadi biasa. anggota Pertuni sih belum mas, karena belum, karena siapapun tunanetra tentunya belum tentu sepakat ya dengan visi dan misi dari Pertuni gitu. Jadi ketika kami menemui atau mendapatkan jaringan dari informasi masyarakat, begitu ada warga dengan kedisabilitasan netra gitu ya? atau hambatan Buta. penglihatan atau buta, ya kita datangi dan kita tawarkan gitu. Lalu kalau bersedia ya kita masukkan sebagai anggota Pertuni cabang. Pertuni cabang. Ya, anggota gitu. cabang. Nah, baru nanti ketika sudah mau dan bersedia kemudian aktif, baru kita berikan kartu identitasnya. Oh, ada kartu identitas juga, Ada. Mas? Oke, Kartu oke. identitas anggota ya, KTA. Jadi untuk keanggotaan biasa sendiri juga nggak langsung otomatis tunanetra Iya. ya bagian dari Pertuni gitu, nggak juga Mas ya? Enggak begitu. Karena kami ya kalau mungkin diminta data tunanetra, iya mungkin kami himpun sebagai data netra yang ada di kota kabupaten setempat. oke, Ya, oke, tetapi oke. kalau menjadi anggota belum. ya. Oke. Karena biasanya masyarakat atau pemerintah itu tanyanya ke Pertuni, berapa netra yang ada? Netra yang ada kan belum tentu Pertuni. Ya. begitu. Nah, tadi ngomong berapa netra. Emangnya berapa sih Mas netra yang ada di kota atau kabupaten? Mas Rizky kan sekarang sudah bukan jadi ketua nih, mungkin dengar sedikit dari ketua kota atau kabupaten gitu, dari keanggotaannya sendiri atau jumlah netra sendiri seperti apa gitu Mas di kota ataupun kabupaten gitu Mas. Ya, kalau yang saya dengar dari teman-teman di pengurus kota maupun kabupaten, di kabupaten sendiri hampir 50 orang Mas yang kami temukan ya, kami temukan datanya. Tapi yang aktif ya kurang lebih 20 orang biasanya. Yang sering mengikuti kegiatan Pertuni gitu. Ya. 15 sampai 20 orang. Kemudian kalau yang di kota hampir 35. Hampir. Nah, itu juga sama, yang aktif ya kurang lebih ya 15 20 orang gitu. Jadi memang kita nyebutnya anggota aktif dan tidak aktif ya. Jadi memang nanti teman-teman yang aktif ini biasanya ikut dalam kegiatan, ikut dalam pertemuan gitu. Ini Mas juga saya tadi lupa nggak nanya sih, proses rekrutmen anggota dari Pertuni sendiri tuh bagaimana Mas ya? Bagikan pamflet gitu, ajakan kepada teman-teman netra yang ada di pelosok-pelosok kampung ya mungkin ya, kayak gitu, atau dengar informasi mengenai keberadaan teman-teman netra, terus dari pengurus Pertuni ini berkunjung atau bagaimana, atau ada bantuan juga dari pemerintah mungkin mengenai informasi gitu kan? Itu bagaimana Mas gitu loh? Ya, dari pengurusan sendiri itu mempunyai program namanya Kutang. Ya jangan kesel ya, tenang aja, tenang. Kutang ya, itu kutang, kunjung tetangga. Oke. Hati-hati. Oke. Kaget lah. Aku harus minum ya soalnya. Oh, iya. Untung nggak kesembur tadi ya. Betul, kaget masalah. Tapi kan sudah Joko mau mana Mas Rizky? Ya, oke, lanjut. Sorry Mas. Ya, Kutang jadi ya, oke, lanjut. kunjung tetangga ini adalah program advokasi yang diamanahkan oleh teman-teman dari daerah DPD ya untuk oke. untuk menjaring salah satunya untuk menjaring keberadaan netra yang ada di kota kabupaten atau di pelosok-pelosok tadi ya. Oke. Yang dimana informasi tersebut bisa berasal dari jaringan yang ada dari saudara atau pertemanan atau bahkan dari TKS dari dinas sosial yang kita data itu. Kita datangi rumahnya, kemudian kita advokasi, kita ajak terlibat dalam organisasi, aktif dalam organisasi. Kemudian juga kalau misalnya masih usia sekolah ya kita dorong untuk sekolah. Ya, ada beberapa anggota kami yang baru itu juga alhamdulillah yang dulunya putus sekolah kembali sekolah lagi. Insyaallah. Itu juga selain memang ada dukungan dari pemerintah yaitu dari dinas sosial, dari kecamatan, dari pihak desa, kemudian juga kami memanfaatkan media elektronik Mas dan media sosial.
Oh, Jadi kami media sosial. mengadakan talk show di radio misalnya, kemudian di TV-TV, kemudian kita buat pamflet, kita sebarkan di kegiatan-kegiatan kita. Bahkan kita punya medsos ini Mas, punya IG, punya YouTube gitu. Punya Facebook ya. Oke, mungkin nanti saya boleh minta IG, email atau boleh. person. Saya taruh di deskripsi gitu Mas ya. Tolong dicatat di deskripsi. Teman-teman yang menyimak ini kan nanti bisa betul. Gitu. Ya, mungkin atau ada kerabat atau tetangga gitu ya, mungkin ya yang mengalami kedisabilitasan netra gitu, mungkin bisa langsung nih menghubungi Pertuni Probolinggo Raya Mas ya, karena nyebutnya ya kota atau kabupaten, boleh menghubungi dulu lah nanti teman-teman pengurus Pertuni kota atau kabupaten ini atau Probolinggo Raya bisa mengkondisikan entah nanti seperti apalah caranya teman-teman mengadvokasi keluarganya ini ya, termasuk teman-teman kotanya ini, konco buta awal ya. Ingat Mas ya, program kita tadi tali kutang ya. Kok ada talinya sekarang? Iya, tali itu tanggung jawab lingkungan. Oke, siap. Kunjung tetangga, tali kutang gitu ya. Kok bagus Mas ya? Iya, gitu Mas. Itu inovasi dari Pertuni Probolinggo Raya. Kalau dari Probolinggo daerah memang instruksinya kutang sih. Kita tambah tali. Oke. Tanggung jawab lingkungan, karena Pertuni pun juga punya tanggung jawab terhadap lingkungan. Gitu. Oke. Berarti dalam kunjungan tersebut Mas ya, teman-teman ini mobilitasnya itu bagaimana Mas ya, teman-teman dari teman-teman pengurus Mas? Ya, untuk teman-teman sendiri, selain mereka atau kami ini mampu ya secara mobilitas sendiri, pesen ojek online begitu ya, untuk bermobilisasi ya, pindah ke sana ke semari atau berkunjung ke calon anggota gitu ya. Kita cek melalui Android atau iPhone yang sudah akses melalui program pembaca layar itu juga kami dibantu oleh Mitra Bakti tadi itu. Oh, Kowas tadi, Mitra Bakti tadi ya. Ini juga ikut mendampingi berkunjung ke tetangga gitu. Satu hal yang lain. Ini Mas penting Mas. Ya. Ada nggak ya kira-kira misal nih Pertuni Probolinggo Raya dapat informasi keberadaan teman disabilitas atau konco buta awal ya, yang awalnya masih bisa melihat seperti Mas Rizky, kemudian mengalami kebutaan gitu, kemudian dikunjungilah oleh teman-teman pengurus Probolinggo Raya ini, Pertuni Probolinggo Raya, tetapi oleh keluarganya ditolak gitu Mas. Ada nggak sih kira-kira kasus-kasus seperti itu gitu? Alami nggak gitu? Ditolak secara kasar sih nggak pernah, secara halus mungkin iya. Bahkan dari yang bersangkutan sendiri, jadi yang netra sendiri atau netranya sendiri ya, malah, dari kotanya sendiri, konco butanya ini yang tidak berkenan karena kadang-kadang mungkin merasa nggak ada manfaatnya ya, belum kenal sih ya, belum kenal dengan Pertuni, dia merasa enggak sih, aku nggak butuh kok, aku fokus sama aktivitasku gitu. Ya ada yang ya mohon maaf ini ada yang ngamen, kemudian ada yang buka alternatif pengobatan, bahkan berburu hantu itu ada. Iya, berburu hantu. Iya, kami menemui di daerah salah satu desa di Paiton itu. Ketika kita tawari mereka dia nggak merasa saya nggak mau ikut, saya mending sibuk sama aktivitas saya itu. Apa aktivitas ternyata dia sering dipanggil orang untuk ini nyembuhin orang yang kesurupan. Kadang-kadang ikut membersihkan rumah yang berhantu gitu Mas. Maka dia mengakui dia pemburu hantu. Pemburu hantu ya. Oke. Ya mungkin pilihan ya, menjadi sebuah pilihan untuk mereka. Kalau yang secara halus kadang-kadang orang tua mungkin ya. Iya nanti kapan-kapan. Tapi kapan-kapan ini tidak pernah menghubungi kami kembali gitu. Atau ketika datang berpikir ya kami memberikan bantuan, kalau nggak ada bantuan ya nggak mau gabung. Penolakannya begitu biasanya Mas. Oh gitu. Dia berpikir, keluarga mereka ini berpikir kalau ketika kami datang ini mau ngasih bantuan.
Masih orientasi masih bantuan. Nah itu yang Oke. penolakan sebetulnya. Ketika nggak ada bantuan mereka nggak mau datang, gitu. Nggak mau aktif gitu. Bahkan dari keluarga sendiri masih Orientasinya orientasi iya. masih ini Mas Rizky ya, Bansos. bansos. Padahal teman-teman Pertuni sudah berjuang bagaimana caranya agar teman-teman ini sudah Berdaya. berdaya gitu loh. Ya berat sih kayaknya perjuangannya teman-teman ya, tapi masih bisa bertahan itu luar biasa sih menurut saya sih. Wah, keren. Nah, mungkin sebelum diakhiri Mas, bagi keluarga seperti tadi misal ada penolakan ya atau dari teman-teman atau konco butanya sendiri masih belum tahu ya. Mungkin bisa diceritakan gitu Mas, benefitnya apa sih, mungkin belum tahu gitu Mas, teman-teman ini Mas, atau keluarga atau masyarakat ya, atau kowas yang ada di Probolinggo atau di mana itu, benefitnya ketika kita gabung di Pertuni itu apa sih, mungkin bisa diberikan contohnya gitu Mas, mungkin atau, manfaat Mas ya, manfaatnya bagi teman-teman bisa mungkin anggotanya awalnya bagaimana setelah bertemu Pertuni, selain dari Mas Rizky ya tadi kan yang pertemuan kemarin kan sudah tuh Mas Rizky cerita tuh sekilas gitu loh, manfaatnya Mas Rizky gabung dalam satu komunitas gitu Mas ya, yang walaupun awalnya di SLB gitu kan, kemudian ini di lingkup lumayan besar ya Mas ya, Pertuni ini kan ya. Nah itu mungkin bisa diceritakan Mas, jadi yang kemarin masih keberatan gitu mungkin untuk bergabung atau bagaimana bisa tercerahkan gitu lah. Gitu Mas, mungkin dapat apalah, dapat jodoh lah itu enggak sih maksudnya. Wah ini spill saya nih kayaknya. Rasanya gitu. Oh ya ini salah satu berkahnya itu. Oh gitu loh teman-teman. Iya. Kalau berarti kalau aku ngomong gitu betul nggak sih? Hah? Buat teman-teman yang masih belum bergabung khususnya yang bisa kota jadi, ya. Bisa jadi berkahnya. Ayo gabung gak dapat jodoh. Enggak ya Mas ya? Enggak hanya itu, tapi salah satunya bonus sih, bonus. Oh bonus. Iya. Oke. Jadi memang Oke. Pertuni ini tak punya uang Mas. Pertuni ini bukan gudangnya bansos ya, bukan gudangnya bantuan sosial, tetapi Pertuni ini adalah fasilitas jembatan untuk menghubungkan teman-teman netra yang itu baik tergabung dalam keanggotaan dengan kehidupan yang lebih baik. Ya, kehidupan yang lebih bermartabat, kehidupan yang lebih sejahtera, kehidupan yang lebih manusiawi lah, katakan seperti itu. Hanya menjembatani. Banyak contohnya seperti mengadvokasi teman-teman yang akan melanjutkan pendidikan. Ini teman-teman ini ada beberapa yang sudah kuliah sampai strata 1, sampai S1. Ya, baik kampus lokal yang ada di Probolinggo maupun kampus yang di luar kota, di Jogja, di Surabaya, di Malang gitu. Banyak ya Mas? Banyak di Jember itu sudah. Nah, kemudian memfasilitasi juga terkait dengan pemberdayaan kemandirian. Ya. Jadi kami memberikan pelatihan-pelatihan yang kemandirian seperti orientasi mobilitas. Jadi ada salah satu pelatihan orientasi mobilitas ini atau OM ini pembekalan bagi teman-teman agar mampu bermobilitas secara mandiri Mas, tanpa bergantung kepada orang-orang di sekitarnya. Ya ini seperti tongkat saya ini yang tongkat itu Mas ya? Iya, ini adalah teman hidup. Fungsinya apa itu Mas? Kalau gitu apa fungsinya buat teman-teman? Fungsinya ya untuk, kan tongkat ini mendeteksi benda yang ada di depan kita. Dengan jangkauan tongkat ini untuk kita bisa mampu mengakses lingkungan secara mandiri itu tadi. Oh gitu. Ini dilatih, ada keterampilannya Mas, diberikan ada teknisnya. Teknis ya? Iya. Nggak hanya asal pakai ya. Iya, nanti kalau nyunduk orang nanti. Oh gitu. Bisa nyunduk orang nanti, kasihan kan, atau nyunduk belum nanti. Oh gitu. Ambil mangga ya. Ambil mangga nanti kan. Ambil Probolinggo mana ya. Nah ini memang Pertuni memfasilitasi itu pendidikan. Kemudian jika kami memfasilitasi terkait dengan peluang kerja yang ada di teman-teman. Jadi misalnya di ada peluang kerja loker gitu ya, lowongan kerja di mana kita bisa fasilitasi seperti teman-teman yang mampu menguasai komputer, bekerja sebagai admin, bekerja sebagai
telemarketing mungkin di sebuah perbankan atau operator di suatu perusahaan itu bisa kita fasilitasi ke sana. Dan itu tadi, ketika kita kenal, kita bersentuhan dengan energi positif, tentunya akan tertular. Jangkauannya semakin luas ketika semakin mungkin awalnya mainnya hanya ke tetangga, hanya ke saudara, ketika kenal dengan Pertuni, ini tambah atuh. Siap. Kamu boleh gitu. Oh, enggak pulang Mbak istri. Iya. Pulang dari Jogja tahu-tahu Mbak istri. Siapa itu, Mas? Terus anaknya. Iya. Hebat ya. Pulang ke Mbak istri ya. Yogane kali ya, Bang. Waduh, kayak siapa itu, Mas? Ya, mungkin bisa dikatakan saya sendiri dapat berkah Pertuni. Istri saya salah satu anggota Pertuni juga. Oh iya. Iya, jadi memang dari terus mas jalan langsung gelipet lah, Mas. Iya. Karena dulurnya ada. Mau dilanjutkan, Mas? Nah, karena jaringan semakin luas, semakin kenal orang banyak, energi positif ini tertular pada diri kita gitu. Betul. Mas ya. Jadi memang kalau secara langsung kami tidak bisa memberikan materi, tetapi ya itu tadi yang seperti season lalu yang saya sampaikan, yang mengenai pancing. Bisa dikatakan Pertuni adalah pancingnya. Nanti ilmunya dari teman-teman yang lain berbagi, mungkin pelatihan mijet, massage itu ya, orientasi mobilitas, komputer, wira usaha. Telur asin atau tawa dan sebagainya. Kita budidaya yang rencana kita akan kerjakan itu. Oh ya, ada rencana itu, Mas? Iya, rencana kita mau bikin ini, Mas, pelatihan budidaya. Apa? Boleh disebutkan gitu, mungkin ada dari penonton kita, dan kami, Mas ya, mengenai kowas kami ini mungkin yang profesi gitu ya, petani ya, membudidaya yang mau direncanakan oleh Pertuni gitu mungkin ya. Sampaikan ya. Jadi bisa nanti kolaborasi dengan Pertuni gitu, Mas. Jadi gitu. Beberapa agenda yang direncanakan oleh teman-teman pengurus ini dan anggota yang lain itu adalah salah satunya wirausaha telur asin dan budidaya tanaman hidroponik. Salah satunya adalah jahe. Jahe merah. Jahe merah, budidaya jahe merah. Oke. Nah, itu bisa, itu kan untuk teman-teman netra saya rasa bisa dikerjakan secara mandiri kan. Mengontrolnya juga mudah dan manfaatnya nanti bisa dihubungkan oleh distributor atau produsen dari jahe merah. Jahe merah, mungkin Mas, ya dari viewer atau subscriber dari YouTube Pertuni ini ya, Mas ya, bisa betul, Mas. membantu kami untuk membantu tidak harus uang, Mas. Ini ilmu bisa, betul. Bibit bisa, kemudian memasarkan pun juga bisa. Itu juga membantu. Nanti harapan kami ya masyarakat secara umum, kowas-kowas ini bisa terlibat banyak. Oke. Bagus. Ya mungkin nanti bisa lah, Mas. Mudah-mudahan teman-teman Pertuni ini kota dan koas bisa erat gitu ya. Tali silaturahminya tadi apa? Mengenai apa? Tali kutan. Iya, tali kutan. Tanggung jawab lingkungan kunjung tetangga. Jadi bisa benar-benar tujuan dari Pertuni tadi yang mewujudkan masyarakat yang inklusif yang ada di Indonesia, Mas ya. Khususnya yang ada di Probolinggo itu bisa tercapai gitu. Betul. Kemudian mengenai kesempatan-kesempatan dari teman-teman ini yang diberikan oleh pemerintah atau swasta atau siapapun itu, Mas ya, betul-betul terlaksana gitu ya. Amin. Ya itu mungkin teman-teman koas dan kota podcast kita hari ini atau sesi Pukis Kota ya. Sesi Pukis Kota yang part kedua. Mungkin panjang sebetulnya tadi ya. Ada pukis-pukis yang berikutnya bisa dengan Mas Rizky atau dengan ini Mas. Mungkin nanti bisa dengan Bapak Ketua ya. Bapak Ketua kan ya. Bapak Ketua, kota dan kabupaten nanti Mas ya.
bagaimana sinergitas antara Pertuni Wali Kota dan Bupati. Wah, ya, siap. Pertuni, ya, Pertuni Probolinggo ya. Raya. Bisa kami undang ke sini, datangkan ke sini bicara langsung mengenai program terbarunya Mas ya. Siap, setelah Mas Rizky purna tugas. Ya, Purna sebagai ketua saja, Mas. ketua, Kalau ya. sebagai anggota Oke. tetap Mas ya. tetap berjuang. Oke, siap. Oke, itu. Mungkin ada pesan sedikit dari Mas Rizky sebelum mengakhiri? Ya, seperti yang disampaikan tadi ya, Pertuni tidak mempunyai banyak materi dan bantuan sosial, dan Pertuni ini juga perlahan bersama masyarakat dan Kowas tadi ya, Konco Awas dan pemerintah untuk mendorong teman-teman difabel, disabilitas atau khususnya netra ini menjadi subjek pembangunan. Tidak hanya menjadi objek pembangunan, atau kita perlahan merubah peran kita tidak hanya menjadi tangan di atas, tangan di bawah, tetapi tangan di atas. Atau tidak hanya menjadi orang yang menerima saja tetapi mampu untuk memberi. Tidak gitu. Hanya oke, siap. Ya, terima kasih Mas Rizky atas waktunya. Ya, terima kasih undangannya. Ya, bersedia kedua kalinya ya. Mungkin yang ketiga nanti menunya bisa berbeda. Ya, kamu usahakan Mas ya. Ya, lebih bervariasi. Yang tahunya tadi sudah di-spill Mas Rizky. Boleh masuk ya? Boleh masuk. Itu oke Mas Rizky, terima kasih. Ya. Jangan bosan-bosan ya Mas. Nanti siap. Jika kami memerlukan lagi, ya masih memerlukan, soalnya tadi banyak yang masih menggantung mengenai. Mungkin kalau saya mau direkrut menjadi tim kreatif boleh. Gitu ya. Boleh. Nanti saya ada sesi tersendiri ya. Ya nanti Mas, itu di belakang aja ya, oke. Pokok cocok aja. Oke, siap. Amplopnya. Siap. Oke, mungkin itu teman-teman dari Pukis Kota kali ini. Lagi-lagi saya sampaikan, disabilitas punya solidaritas, Pertuni selalu peduli. Terima kasih sudah menyaksikan Pukis Kota kali ini. Saya sampaikan mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa di Pukis dan Kowas berikutnya ya. Ikuti terus lini masa kami melalui Instagram Pertuni_Kota Probolinggo dan Pertuni_Cup Probolinggo, serta Facebook dan YouTube DPC Pertuni Probolinggo.